Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 10. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai sudut istimewa, dimana selengkapnya silakan kalian saksikan video berikut ini. Baik, untuk nilai-nilai sudut istimewa atau perbandingan trigonometri pada 0 derajat sampai 90 derajat. Perbandingan trigonometrinya ini di sini penjelasannya adalah sebenarnya nilai-nilai dari perbandingan trigonometri, yaitu baik sin, cos, tangen, sekan, kosekan maupun kotangen dari 0 sampai 90 derajat. Nah, kenapa saya ngomong sudut istimewa? Di sini perhatikan, sebelumnya ada yang dinamakan dalam trigonometri, dalam sebuah sudut itu ada yang dinamakan sudut istimewa. Nah, sudut istimewanya antara lain itu adalah 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini adalah sudut istimewa. Di sini dia di kuadran 1 atau antara 0 sampai 90 derajat. Nah, kemudian sebenarnya nanti juga ada sudut-sudut yang lain yang berelasi atau sudut istimewa di luar 0 sampai 90 derajat atau di luar kuadran 1, di mana dia letaknya nanti terletak di kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi nanti dia berelasi dengan sudut istimewa berikut ini, ya. Jadi bisa dikatakan sebuah kelipatannya, ya. Nah, penjelasannya nanti pada pertemuan selanjutnya. Pertama, di video kali ini saya akan menjelaskan nilai-nilai dari sudut istimewa baik 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 sampai 90 derajat, yaitu pada perbandingan trigonometrinya baik sin, cos, tangen, kosekan, sekan maupun kotangen, ya. Jadi mulai sin 0 itu berapa? 30, 45, 90, 60 dan seterusnya. Ya, perbandingan trigonometri ada 6, sin, cos, tangen, kosekan, sekan dan juga kotangen. Kemudian setiap sudut istimewa ini ada nilainya. Nah, untuk lebih mudahnya kalian bisa buka LKS atau bisa dipahami gambar berikut ini. Nah, sebenarnya untuk memudahkan saya punya trik khusus untuk memudahkan yaitu menentukan nilai dari sudut istimewa, yaitu dengan menggunakan tangan. Kita gunakan atau gambar tangan saja. Ya, ini tangan, di sini jempol. Kemudian ini nilainya adalah 0, di sini setengah, kemudian setengah akar 2, setengah akar 3 dan 1, ya. Nah, kemudian tangan ini sebenarnya untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri sin, cos, dan tangen. Nah, untuk yang lainnya ini tinggal kita konsepnya saja, ya. Tapi dasarnya adalah di sini. Ya. Pertama, untuk sin itu kita mulai sudut istimewanya dari jempol. Berarti di sini 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat dan 90 derajat. Maksudnya apa? Sin 0 berarti nilainya 0. Sin 30 nilainya setengah. Sin 45 nilainya setengah akar 2. Sin 60 nilainya adalah setengah akar 3 dan sin 90 nilainya adalah 1. Nah, kemudian kalau cos itu kebalikannya. Nilai sudut istimewanya mulainya dari jentik, ya. Ini 0 derajatnya, kemudian di sini 30, 45, kemudian 60 dan 90 derajat. Jadi cos 0 nilainya 1, kebalikannya. Cos 30 nilainya setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 setengah. Kemudian cos 90 adalah 0, ya. Jadi di sini untuk nilai sin dan cosnya, karena ini sebagai dasar harus hafal. Ya. Nah, untuk tangen, kosekan, sekan dan kotangen seperti apa? Nanti setelah ini saya jelaskan. Jadi ini harus kalian hafal terlebih dahulu. Bisa dicek saja. Jadi nanti untuk sin 30 silakan dicek di tabelnya yang tadi sudah saya berikan. Sin 30 berapa? Setengah. Ya.
cos 45 setengah akar 2. Seperti itu. Nah, lalu kemudian perbandingan trigonometri untuk tangen, sekan, kosekan, dan kotangen seperti apa, Pak? Karena tadi yang dijelaskan hanya sin dan cos. Sin dan cos ini adalah sebagai dasar bahwa kalian harus hafal terlebih dahulu untuk sudut istimewanya nilainya antara 0 sampai 90 derajat karena nanti digunakan untuk menentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri yang lainnya. Contoh misal tangen 0. Tangen itu sebenarnya adalah perbandingan sin per cos. Tangen itu sebenarnya sin dibagi cos. Nah, tangen di sini sin kalau tangen 0 berarti sin 0 dibagi tangen 0. Nah, kita lihat sin 0-nya berapa? Sin 0-nya adalah 0 dibagi dengan cos 0. Cos 0-nya adalah 1. Ya, maka 0 dibagi 1 adalah 0. Bisa dicek di LKS halaman 46, pasti hasilnya sama. Kemudian misalkan lagi tangen 30 derajat, hasilnya adalah sepertiga akar 3. Di LKS ada. Nah, kita lihat, Pak, gimana caranya? Ya sama, berarti sin 30 dibagi cos 30. Langsung saja, sin 30 itu adalah setengah, kemudian dibagi cos 30. Cos 30-nya berarti adalah setengah akar 3. Setengahnya kita coret, berarti menyisakan 1 per akar 3. Kita sederhanakan, kalikan akar 3 dibagi akar 3. Sehingga hasilnya adalah 1 per 3 akar 3. Dan yang lain juga seperti itu. Jadi kalau kalau tangen berarti sin per cos. Nah, sekarang saya ambil salah satu saja. Misal sekan 45 derajat. Sekan 45 derajat. Sekan itu apa? Sekan itu adalah seperkos. Dulu sudah saya jelaskan bahwa sekan adalah seperkos. Berarti 1 per cos 45. Cos 45 adalah setengah akar 2. 1 per setengah akar 2. Nah, ini hasilnya berapa? Tinggal kita operasikan saja. Kita sederhanakan, kalikan dengan akar 2. Akar 2 per akar 2 berarti hasilnya 1 kali akar 2 itu akar 2 dibagi akar 2 kali akar 2 2 kali setengah adalah 1 sehingga hasilnya adalah akar 2. Ya, bisa dicek bahwa sekan 45 derajat di situ dalam halaman 46 itu hasilnya adalah akar 2 ya. Jadi saya tuliskan lagi di sini, ini tidak saya jelaskan semuanya. Kalau tan berarti sama saja sin per cos. Kemudian kalau sekan sama saja seperkos. Kalau kosekan itu sama saja sepersin. Sedangkan kotangen atau kotan itu adalah sepertangen atau dibalik saja berarti cos per sin. Sehingga kalian tidak perlu menghafalkan tabel yang sebanyak itu karena pasti kesulitan. Maka yang perlu dihafalkan hanya nilai sin dan cosnya saja. Kemudian yang lainnya ya tinggal seperti itu konsepnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak contoh berikut ini. Contoh yang pertama ini saya ambilkan dari LKS halaman 47 di mana soalnya langsung saja ini saya gambar segitiga ABC di mana siku-sikunya di B, kemudian panjang BC-nya adalah 24 derajat dan sudut A-nya adalah 60 derajat. Pertanyaannya adalah tentukan panjang AC dan panjang AB dan yang B adalah tentukan sudut C-nya ya. Sudut C ini sinus sudut C ya. Sin sudut C berarti di sini bisa ditentukan secara langsung itu karena mudah ya. Kita urut saja. Yang pertama kita jawab yang A yaitu tentukan panjang AB. Panjang AB. AB itu ini ya. Nah, kita lihat yang diketahui adalah sudut A ya, sudut kemudian sisi di depannya sudut berarti sisi depan. Nah, yang ditanyakan adalah sisi AB. Sisi AB ini sisi apa? Dari sudut A. Sisi AB ini adalah sisi samping. Sisi samping, sedangkan sisi AC adalah sisi miring karena dia tidak bersekutu dengan siku-siku. Nah, kalau ada sudut sisi depan, sisi samping, sudut depan samping, berarti hubungannya apa? Depan samping berarti desa sehingga tan ya. Sehingga untuk mencari panjang AB, panjang pertama panjang AB ya,
tadi saya katakan tapi nggak apa-apa. Panjang AB berarti menggunakan tan karena depan dengan samping. Sehingga untuk mencari panjang AB kita gunakan tangan sudut A, tangan 60 derajat. Tangan 60 itu adalah depan per samping, desa depan per samping. Tangan 60 itu silakan bisa kalian lihat di tabelnya, yaitu adalah akar 3 sama dengan depannya 24 dibagi sampingnya adalah AB atau sampingnya yang ditanyakan. Sehingga AB sama dengan, tinggal tukar tempat, maka 24 dibagi akar 3, tinggal kita sederhanakan berarti dikali akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. 24 dibagi dengan 3 berarti 8, sehingga hasilnya adalah 8 akar 3. Nah, berarti di sini AB-nya adalah 8 akar 3. Nah, kemudian untuk mencari sisi AC-nya gimana? Bisa menggunakan cos berarti samping per miring, bisa menggunakan sin berarti depan per miring atau demi, ya boleh, atau menggunakan Pythagoras boleh, sama saja. Jadi dari manapun itu bisa. Nah, misal saya gunakan adalah sin, ya. Sin 60 berarti demi. Sin untuk mencari, ini masih A ya. Berarti panjang AC sama dengan sin 60 adalah demi depan per miring. Depan dari 60 derajat itu 24. Sin 60 tadi berapa? Yaitu setengah akar 3 sama dengan 24 dibagi dengan miringnya adalah AC. Untuk menentukan AC tinggal tukar tempat atau kalikan silang. Maka AC sama dengan 24 dibagi setengah akar 3. Tinggal kita sederhanakan berarti kali akar 3 per akar 3, maka hasilnya 24 akar 3 yang atas kalikan atas dibagi akar 3 kali akar 3 adalah 3 kali setengah yaitu 3 per 2. Maka kemudian bisa disederhanakan menjadi 24 akar 3 dikali, berarti ini dibalik 2 per 3, ini bisa dicoret menjadi 8 kali 2 adalah 16 akar 3. Kemudian saya lanjutkan untuk mencari sin sudut C. Tadi AC sudah ketemu yaitu 16 akar 3. Nah, kita lihat untuk mencari sin sudut C, maka kita bisa tentukan ini bisa dicari dengan berbagai cara. Pertama, kalau kita mau menentukan sudut C-nya, ini kan sudah bisa karena di sini 90 derajat. Ya, karena siku-siku ini 60 derajat, sehingga sisanya pada sudut C-nya karena jumlah dalam segitiga itu adalah 180 derajat, maka sudut C-nya adalah 180 kurangi 90 kurangi 60 atau sama dengan 30. Sehingga bisa ditentukan bahwa sudut C-nya sin sudut C sama saja sin 30 derajat atau setengah. Nah, kemudian kalau menggunakan cara lain, Pak. Kalau kita gunakan cara lain berarti sin sudut C, berarti sin itu adalah demi, depan per miring. Depannya adalah AB, ya. Demi berarti AB dibagi AC. AB-nya adalah 8 akar 3 dibagi dengan AC-nya adalah 16 akar 3. Coret-coret berarti 8 bagi 16 adalah setengah. Jadi menggunakan langsung seperti ini juga boleh, pakai sin demi, aturan demi juga boleh, ya. Bisa dari alternatif penyelesaian dari manapun sama saja hasilnya. Sama seperti halnya ketika mencari AC tadi, bisa menggunakan Pythagoras karena sudah dua sisi tegaknya sudah diketahui, maka pakai Pythagoras juga boleh, menggunakan sin tadi juga boleh, menggunakan cos juga boleh. Pasti hasilnya adalah sama, yaitu 16 akar 3. Kemudian saya lanjutkan pada contoh soal yang kedua. Hitung nilai sin 60 dikali cos 30 ditambah sin 45 dikali cos 60. Nah, ini bisa menggunakan tadi pakai jari, ya. Nah, sin berarti mulainya dari dari jempol, 0 derajatnya. Nah, ini kalian harus hafal terlebih dahulu. Nah, sebelum hafal juga bisa untuk latihan. Nah, sin 60 ini kan bisa langsung kita tentukan. Sin 60 itu adalah setengah akar 3, kemudian cos 30
itu juga setengah akar 3 ditambah sin 45 adalah setengah akar 2 dikali cos 60 adalah setengah. Pak hafal ya, karena saya sudah terbiasa ya. Setengah akar 3 kali setengah akar 3, setengah kali setengah itu 1/4. Kemudian 3 akar 3 kali akar 3 adalah 3 ditambah setengah kali setengah itu adalah 1/4. Kemudian akar 2, sehingga hasilnya setengah 1/4 kali 3 itu 3/4 ditambah 1/4 akar 2. Maka nilai pada soal nomor 2 hasilnya adalah 3/4 ditambah 1/4 akar 2. Nah, ini tidak bisa dijumlahkan karena apa? Karena di sini ada akar 2-nya, sedangkan yang pertama tidak ada akar 2-nya. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya share di Microsoft Teams. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.